ketemu lagi sama saya Dr. Gigi Friska. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang seputar karang gigi. Bagaimana ya terjadinya karang gigi, pencegahannya, lalu apa yang harus dihindari? Pertanyaan pertama, Ya. kita baca dulu pertanyaan pertama dari saudara Beni Mustafa. Ini dok, ini ada pertanyaan dari saudara Beni Mustafa. Apakah terkait dengan scaling itu bisa membuat gigi renggang? Gigi renggang karena scaling itu tidak benar. Gigi renggang terjadi itu emang keadaan giginya sudah renggang. Jadi keadaan gigi yang renggang itu ketika ada karang masuk di gigi tersebut, ketika dihilangkan nanti rasanya akan renggang. Makanya gigi renggang itu tidak disebabkan oleh karang gigi. Jadi alat gigi itu dia bergetar, hanya bergetar, jadi cuma menghilangkan karang giginya aja, jadi tidak membuat gigi menjadi renggang. Oke, pertanyaan Mas pertama Beni. sudah terjawab dari saudara Beni. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari Mbak Nila. Nah, dari Mbak Nila ini pertanyaannya adalah apakah bisa mengikis email atau lapisan gigi dengan scaling? Nah, untuk scalingnya itu tidak ya, karena yang sudah saya jelaskan tadi, jadi alat scaler itu hanya bergetar, dia mempunyai getaran yang cukup tinggi, jadi hanya mengikis karangnya saja tanpa mengikis giginya. Jadi untuk giginya tetap aman, tidak mengikis email gigi. Oh, jadi begitu dari Mbak Nila penjelasan dari dokter ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Setelah scaling atau pembersihan karang gigi itu tadi, sebenarnya ini disebabkan oleh faktor apa saja ya dok? Karang gigi itu sebenarnya disebabkan oleh plak. Nah, apa sih plak itu? Plak itu adalah sisa makanan yang dia itu bentuknya licin. Jadi ketika sisa makanan atau plak tersebut tidak segera dibersihkan dengan gosok gigi, dia akan menumpuk terus. Nah, akhirnya dengan akumulasi bakteri dia juga akan mengeras dengan sendirinya. Jadi alangkah baiknya setelah makan itu harus gosok gigi dan bisa menjangkau semua area gigi supaya tidak terjadi karang gigi gitu. Oh, jadi begitu penjelasannya kawan-kawan. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau masuk. Nah, ini ada pertanyaan lagi masuk dari Bapak Darto. Bapak Darto ini mau menanyakan sebaiknya scaling atau perawatan gigi idealnya dilakukan berapa bulan sekali? Oke. Untuk scaling itu dilakukan 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan sekali? Karena pembentukan karang gigi itu minimal itu bisa mencapai 6 bulan. Jadi dari aku ngasih plak-plak tadi bisa menjadi karang gigi itu terjadi sekitar 6 bulan. Jadi harus rutin ke dokter gigi 6 bulan untuk check up keadaan gigi dan rongga mulutnya. Oh, gitu. Jadi begitu ya. Oke. Mungkin ada tips-tips khusus dokter untuk biar bagi sahabat sehat yang menonton channel ini? Ya, untuk tipsnya supaya tidak terjadi karang gigi yang lebih banyak, itu harus yang pertama itu gosok gigi itu penting sekali, apalagi sebelum tidur. Jadi setelah pagi, setelah sarapan itu wajib hukumnya gosok gigi, dan malam sebelum tidur. Karena kalau malam itu pH kita itu menjadi asam di rongga mulut. Jadi alangkah baiknya kita gosok gigi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti bisa jadi karang gigi, gigi berlubang seperti itu. Kemudian untuk ke dokter gigi, nah ini juga perlu ke dokter gigi ini 6 bulan sekali untuk
melihat keadaan rongga mulut, apakah rongga mulutnya bermasalah atau tidak. Tuh. Kemudian ketika gosok gigi itu jangan lupa untuk membersihkan lidahnya, supaya tidak terjadi bau mulut juga, seperti itu. Ya, sekian ini tips dari saya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Ini untuk sementara kayaknya sudah cukup, dokter. Ya. Mungkin nanti di sesi berikutnya ada tanya jawab lagi. Tetap lihat channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk konten-konten selanjutnya. Oke. Oke.